Alexa tertawa lembut ketika dia meraih tangannya dan memiringkan kepalanya. Sejujurnya, kau benar-benar manajer yang luar biasa. Jika bukan karena rencana Zalina Mira, aku tidak punya niat untuk membiarkanmu pergi. Rizky melepaskan tangan Alexa. Untuk sesaat, dia menolak untuk percaya apa yang telah terjadi. Aku juga berpikir pada suatu waktu, aku dapat menemanimu sampai akhir. Bahkan jika tidak, setidaknya aku berharap untuk membantumu menjadi supermodel. Tapi, tidak masalah. Bahkan jika aku tidak lagi dalam posisi ini, ada orang lain yang ingin. Aku yakin kau sangat sadar bahwa kau seorang budak istri di rumah. Aku juga seorang budak istri yang dominan, oke? Alexa membantah. Aku akan terus memperhatikanmu. Jika kau memiliki kesulitan, jangan ragu untuk menelponku. Jika suatu hari kau memutuskan untuk tidak menjadi model lagi dan ingin menjadi seorang aktris, kau bisa datang mencariku. Mungkin akan ada hari seperti itu. Alexa merasa tidak ada yang mustahil. Ceka, aku harus pergi sekarang. Alexa, aku tahu kau tidak mengungkapkan pikiranmu hari ini karena kau sedang menunggu Zalina Mira untuk berbalik dan memohon padamu. Kau sudah mengatakan sebelumnya, kau akan membuatnya berlutut di hadapanmu. Namun, perhatikan Alan. Dibandingkan dengan Chelsea dan Zalina Mira, dia lebih baik dalam hal menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Alexa tersenyum misterius. Dia bukan Zalina Mira, jadi dia sangat siap untuk semua kemungkinan dan tahu bagaimana berhati-hati. Rizky tidak perlu khawatir. Di atas segalanya, Alexa masih meminta Kenzie mendukungnya. Cepat dan pergi. Aku masih harus pulang dan menjadi budak istri di rumah. Bibir Rizky melengkung ke atas saat dia mengulurkan tangan untuk membungkus Alexa. Akhirnya, Alexa dan Natalie menyaksikan Rizky memulai awal yang baru. Pada kenyataannya, Rizky tahu, bahkan jika Zalina Mira tidak merusak segalanya, dia masih tidak akan memiliki kesempatan untuk menemani Alexa di jalannya untuk menjadi supermodel. Sudah ada seseorang yang jauh lebih bersedia melakukan itu. Dan seseorang yang sehebat Alexa, pantas mendapatkan yang terbaik. Ayo pergi. Kita harus kembali ke bandara, Natalie mengingatkan. Karyanya di Jepang tidak lengkap dan dia hanya punya 2 hari cuti. Dia tidak bisa membiarkan para fotografer dan model lain terus menunggunya. Aku ingin pergi menemui Kenzie. Apakah kau merindukannya? Natalie mengedipkan matanya. Alexa tidak menyangkal sama sekali saat dia menganggukkan kepalanya. Ayo. Natalie dengan senang hati menyetujui saat dia menjalankan mobil menuju Mandala Entertainment. Sepanjang jalan, setiap cerita yang muncul di radio adalah tentang konferensi pers Dirgantara hari itu. Diskusi tanpa henti berputar di sekitar Alexa, Zalina Mira, dan Rizky dengan opini semua condong ke satu sisi. Zalina Mira, dalam kesulitan besar saat ini. Konferensi pers hari ini membantu kita mendapatkan keadilan. Jika bukan karena hari ini, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi penghinaan yang dilakukan Zalina Mira pada kita. Alexa berpikir tentang citra hancurnya Zalina Mira ketika mereka meninggalkan Dirgantara hari ini, dan mengungkapkan ekspresi dingin. Orang seperti Zalina Mira tidak akan pernah mengakui kesalahan. Dia hanya akan berpikir dia kehilangan waktu dan keberuntungan. Di mana Zalina Mira sekarang? Haha, kau pasti belum pernah mendengar. Setelah kita pergi, para wartawan benar-benar mengelilinginya. Pada akhirnya, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Dia ditabrak oleh salah satu kamera dan dikirim ke rumah sakit. Natalie tertawa. Kalau begitu, apakah kakak masih kesal? Tiba-tiba Alexa bertanya pada Natalie. Pada awalnya, pertanyaan ini sepertinya datang entah dari mana, tapi setelah hening beberapa saat, Natalie akhirnya menjawab. Dia mengerti Alexa kembali ke Zalina Mira untuk penghinaan yang dideritanya di Indonesia Center. Aku sudah lama putus asa. Kau pikir aku ini siapa?
Apakah kau pikir orang yang tidak relevan seperti itu akan membuatku kesal? Alexa mengangkat kepalanya untuk melihat Natalie. Dia sadar bahwa Natalie selalu optimis, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama Natalie bisa melanjutkan, Alexa merasa lega. Pada saat itu, lutut Gilang yang terluka datang ke pikiran Alexa, ketika dia menyarankan kepada Natalie, nanti, ketika kita melewati apotek, mampir dan beli obat untuk Gilang. Demi mengambil paspormu, aku pikir dia mungkin sudah mematahkan lututnya. Natalie tiba-tiba khawatir ketika secara naluriah menginjak rem. Alexa melototi sebelum dia dengan cepat mulai mengemudi lagi. Kalau begitu, aku akan mampir ke beberapa apotek terdekat. Alexa tetap diam saat dia memberi Natalie tatapan yang mengatakan, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Natalie tersenyum canggung, menyadari reaksinya sedikit berlebihan. Suasana di mobil pada awalnya santai dan tenang, tetapi pada saat itu suara seorang gadis bergema di radio, "Maaf, pembawa acara, bisakah kau membantuku menghubungi Alexa? Aku perlu menemukannya. Aku punya sesuatu yang mendesak." Tidak hanya Alexa, tetapi pembawa acara juga berpikir, gadis ini pasti penggemar. Jadi, mereka dengan cepat menghiburnya, "Maaf Nona, program kami tidak memiliki cara untuk menghubungi Alexa. Tapi ini mendesak, kehidupan ada di ujung," dia berjanji. Pembawa acara sangat bingung, dan menganggap itu adalah penggemar gila. Jadi, dia memotong telepon dan menghangatkan suasana kembali, sebelum menerima panggilan berikutnya. Tentu saja, Alexa tidak mengenang kejadian ini. Lagi pula, dia punya banyak penggemar dengan banyak cerita untuk diceritakan, tidak selalu mudah untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Setelah berkendara selama 40 menit, Alexa tiba di Mandala Entertainment. Natalie mengikuti di belakang Alexa saat dia mengepalkan obat di tangannya. Di dalam lift, Gilang memandangi Alexa dengan penuh tanya ketika dia muncul dari jalan rahasia. "Nyonya, kenapa kau tidak pergi? Bukankah penerbanganmu pukul 16.30? Di mana Kenzi?" Di ruang istirahat, Gilang menyadari dia memegang obat di tangannya, dan dengan cepat mencoba menyembunyikannya. Tapi, Alexa sudah melihatnya. Apakah Kenzi tidak sehat? Alis Alexa segera mengerut saat ekspresi cemas muncul di wajahnya. Sebenarnya, tidak ada yang serius. Terkadang Tuan hanya mengalami migrain. Kenapa dia tidak pernah bilang di rumah? Dan kenapa aku belum pernah melihatnya menderita migrain? Pasti karena dia tidak ingin kau tahu. Kau tahu persis seperti apa dia tidak tega memberitahukannya. Gilang tersenyum sebelum menyerahkan nampan di tangannya ke Alexa. "Ini, aku akan meninggalkan ini bersamamu." Pada saat ini, Alexa mengabaikan segalanya dan bergegas ke ruang istirahat. Adapun Natalie dan Gilang yang tertinggal, mereka hanya saling memandang dengan canggung sebelum Natalie pura-pura fokus pada pelangi di luar. Dia kemudian mendorong obat di tangannya ke arah Gilang. Gilang memandang paket itu dengan ragu. "Ini, bukankah lututmu sakit?" Gilang membuka kemasannya dengan bingung, dan menatap obat di dalamnya. Tidak hanya ada obat untuk luka-lukanya, tetapi juga ada obat untuk flu, demam, sakit kepala dan bahkan radang sendi. "Aku secara tidak sengaja membeli terlalu banyak. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Alexa." Tapi, siapa yang berterima kasih pada seseorang dengan obat-obatan? Di dalam ruang istirahat, di atas tempat tidur hitam, berbaring sosok yang damai. Dia tidak lagi memiliki kehadiran seperti raja yang biasa. Dia hanya seseorang yang memegangi kepalanya yang kesakitan. "Sayang." Alexa berlari ke sisinya. Di bawah pencahayaan redup, Kenzi mendengar suara yang akrab. Dia menahan rasa sakit yang berdenyut-denyut di kepalanya saat dia melembutkan ekspresinya dan berbalik untuk memandang Alexa. "Bukankah kau seharusnya naik pesawat?
Kenzie tidak bisa mendengar perbedaan dalam suaranya sendiri, tetapi Alexa dapat mendeteksi perbedaan sedikit pun. Dia jelas berusaha menahan rasa sakitnya. Alexa merasakan tenggorokannya terbakar, dan takut jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mulai menangis. Jadi dia meletakkan obat di tangannya dan duduk di tepi tempat tidur sebelum dengan lembut membantu Kenzie untuk duduk. Dia menariknya ke pelukannya dan mengencangkan cengkeramannya di sekitarnya. Minum obat dulu, Kenzie linglung saat Alexa dipenuhi dengan kecemasan. Dia merasakan air mata Alexa jatuh di bahunya, jadi dia dengan cepat mencoba untuk berbalik, tetapi Alexa memerintahkan, minum obatmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.